sehingga kita menghadiri sesuatu, tapi datanglah karena kita mengasihi dan mau mengucap syukur dan mau bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Saya mau membawakan firman hari ini, meresponi apa yang disampaikan Ibu Gembala kita minggu yang lalu, yang menurut ini saya memang ini sangat penting. Mau kita melangkah kemanapun, kalau kita tidak membereskan memang dari diri kita, akan menjadi batu sandungan. Setuju saudara? Ya, kita menyampaikan firman Tuhan, tapi kehidupan kita belum beres, itu akan menghujat Tuhan. Jadi yang disampaikan kemarin, bereskan dulu apa? Yerusalemmu. Ya, bereskan dulu dari dirimu, dari keluarga kita, supaya kita berjalan lagi kemana? Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Benar nggak, saudara? Masih ingat? Apa udah ingat-ingat lupa? Jadi yang pertama kita harus bereskan adalah apa? Yerusalem. Jadi apapun yang mau kita bahas, apapun yang mau kita baca di dalam firman Tuhan, kita harus membereskan dari diri kita dulu. Itu kunci utamanya, itu pembukaan untuk semuanya. Tapi kalau kita tidak membereskan diri kita, ya cenderung akan menjadi, bukan jadi mempermuliakan nama Tuhan, tapi menjadi apa? Menjelekkan nama Tuhan. Anak Tuhan kok kelakuannya seperti itu. Anak Tuhan katanya rajin beribadah, tapi kelakuannya kok masih seperti itu. Benar nggak? Sering nggak seperti itu diutarakan? Orang rajin ke gereja, rajin kebaktian, tapi sifatnya, karakternya masih seperti ini, seperti itu. Itu namanya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Benar saudara? Jadi saya mau kita mau belajar hari ini. Coba kita buka dulu saudaraku. Kita belajar firman. Ini memang masih hari kenaikan, tapi yang saya mau responi yang disampaikan oleh pimpinan kita, Ibu Gembala kita kemarin itu, membereskan Yerusalem kita itu menjadi suatu kunci. Karena apa saudara? Saya juga merenungkan apapun yang mau saya pelajari, kalau diri saya tidak beres, semuanya akan menjadi sia-sia saudara. Mau sepintar apapun menyampaikan firman, mau sehafal apapun ayat firman, kalau memang dari pribadi kita tidak beres, semuanya akan menjadi berantakan dan sia-sia saudara. Ayo mari kita baca jawaban dalam Yohanes 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31. Sudah dapat saudaraku? Mari kita, supaya kita mengerti bersama, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Mari kita baca terus sampai ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa saudara? Saling mengasihi. Sekarang pertanyaan saya buat saudara, ini sudah pernah saya sampaikan juga. Apakah saudaraku di tempat ini sudah bisa mengasihi saudaranya atau sesamanya seperti dirinya sendiri? Belum. Sudah bisa? Sudah bisa saudaraku mengasihi orang lain atau saudara kita sesama manusia dengan seperti diri kita sendiri? Belum nyampe ke sana. Masih latihan. Berusaha. Ya. Tapi ini adalah perintah Tuhan kepada kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Aduh, Pak Munte, berat mengasihi. Kadang-kadang ini yang saya bilang tadi, kalau dari diri kita aja tidak beres, keluarga pun tidak akan beres. Di kita aja sendiri gak mengasihi diri kita, kita menyiksa. Saya sendiri aja merenung saudara, saya menyiksa diri saya. Kenapa saya bilang saya menyiksa diri saya? Saya dari bangun sampai tengah malam, saya kerja, tidak ada istirahat. Akhirnya apa? Sakit. Udah sakit, baru minta Tuhan untuk berikan kesembuhan, ya kan? Penyebabnya siapa? Saya, kan? Begadang, makan telat, nggak bisa mengatur diri. Ya ini yang disampaikan. Kalau memang dari Yerusalem kita tidak beres, keluarnya pun berantakan. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi kalau kita memang tidak bisa mengontrol dan menguasai diri kita, menata diri kita, apapun yang kita sampaikan ke orang, apapun yang kita beritakan, bisa hanya jadi pintar, hanya enak didengar aja, tidak akan ada yang mengerjakan. Jadi yang sampaikan saya kemarin itu sangat menggugah hati saya. Betulkan, bereskan dulu Yerusalemmu, dari dirimu ke istrimu, ke anak-anakmu, bahkan yang tinggal satu rumahmu. Kalau kasih Tuhan itu sudah memang tinggal di dalam rumah itu, percaya Tuhan akan memberikan berkat-berkat apa yang kita butuhkan. Percaya saudara? Percaya. Karena apa? Kalau Tuhan sudah melihat kasih Tuhan itu sudah dihidupkan, apalagi kalau mereka sudah bersepakat, sudah saling mengasihi, saling mendoakan, tidak ada lagi keributan, percekcokan, semuanya saling mengasihi seperti perintah Tuhan. Amin. Jadi nggak usah minta terus, Tuhan berikan ini, minta, tapi dilihat Tuhan, karakternya belum pas, Tuhan tidak akan berikan. Anak saya kalau minta motor, saya lihat belum pas, nggak mungkin saya berikan, karena itu akan membunuhnya. Benar nggak saudara? Kalau kita minta berkat, minta terus, Tuhan melihat kita tidak siap, karakter kita belum, masih terikut, lagi susah Tuhan jahat, lagi keadaan baik Tuhan baik. Jadi masih dipengaruhi oleh perasaan, keadaan, bahkan pemikiran kita sendiri. Amin saudara. Jadi mari bereskan. Itu kunci pembukanya saudara. Kalau kita udah beres secara pribadi di hadapan Tuhan, percayalah, gak kau minta pun, gak mungkin dibiarkan Tuhan kita susah. Amin. Gak mungkin dibiarkan Tuhan kita minta-minta, gak mungkin dibiarkan Tuhan. Kalau memang sudah beres, gak mungkin. Contoh, saya bilang anak saya jalan kaki ke sekolah, kalau layak dia saya lihat untuk mengendarai itu, gak mungkin. Dari mana? Saya kredit pun misalkan saya kasih, kira-kira seperti itu. Itu Bapak dunia, Bapak kita yang di surga, yang tahu caranya bagaimana, yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, terlalu kecil. Jadi yang saya mau sampaikan buat kita saudara di tempat ini, kita gak banyak di jemaat di sini. Bereskan diri kita, gak usah, tata aja, kontrol
mulut kita, perkataan kita, sikap kita. Itu kunci utamanya, membenahi diri, maka Yerusalem beres, kita akan dipakai Tuhan kemanapun yang Tuhan mau. Karena apa? Itulah janjinya Tuhan, kita akan disertai, kita akan dituntun, kita akan diperlengkapi dengan roh, dengan kebijaksanaan, dengan puasa untuk menyembuhkan, untuk mendoakan, dan mukjizat terjadi. Itu akan menjadi bagian kita kalau memang karakter kita sudah beres. Saya terus terang ya, di tempat kita ini, saya sangat terinspirasi dengan ibu gembala kita di tempat ini yang selalu memotivasi kita, selalu bergantung kepada Tuhan. Saya dalam hati saya, kok saya belum sampai di sana, belum bisa, masih kadang-kadang pikiran saya masih masih bermain terus, belum bisa saya kendalikan. Tapi ini saudara, saya melatih terus. Tapi memang saudara, namanya kita memang berlatih itu pasti akan jatuh bangun, akan jatuh lagi. Tapi yang saya buat saya semangat, selalu Bu Gembala kita di tempat ini selalu memotivasi kita, minta kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Minta kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Dan dia kita melihat, siapa yang tahu gaji ibu gembala kita di tempat ini, nominal yang diterima kecil sekali. Makanya kadang-kadang untuk bayaran anak kembali pun memang harus berhubung, karena kalau nggak salah gaji pokoknya sekitar 1,5 juta. Ngeri kan saudara, untuk hidup, beli solar, pelayanan, memenuhi rumah, kayaknya mengolahnya, ya kalau dihitung secara logika dan hitung-hitungan matematika, dibilang nggak ketemu, nggak hidup, nggak mungkin bisa melayani, nggak bisa untuk memberkati jemaat, nggak bisa. Tapi karena memang firman ini dihidupi dan dia berlatih terus untuk menginginkan membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita lihat malah kita nggak kekurangan. Bahkan kita di tempat jemaat di tempat ini memberikan perpuluhan pun kita tidak taat, saudaraku. Senin Kamis kalau lagi ya pengeluaran kayaknya nggak terlalu berat, boleh kasih lah. Kita tidak konsisten. Tapi sampai sekarang ini ibu gembala kita di tempat ini diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Apa yang bisa disaksikan? Saya merinding kalau disaksikan seperti ibu gembala kita. Semuanya disediakan. Kenapa? Kok pikiran ini kok susah banget? Ternyata saudara, alam bawah sadar kita memang yang sudah terlatih dari dulu memang kita gunakan. Mengontrol hidup kita itu 78%, bahkan sampai 80%. Jadi contohnya seperti ini. Seandainya saya bilang, itu di pintu gapura ada nih saudara, teman. Ntar pintu gapura yang masuk ke ke kampung Harjamukti itu, di situ hati-hati, harus bilang permisi karena penjaganya ada. Kira-kira ini contoh. Jadi saya bilang, begitu dia masuk ke sini, karena sudah diberikan informasi yang ya mungkin secara pemikiran dia itu kayak benar gitu, tapi dia belum pernah bertemu atau mungkin dia nggak lakukan itu, nggak kejadian apa-apa, kira-kira seperti itu. Tapi karena sudah ada dipesankan seperti kalau di situ hati-hati, harus berjalan pelan-pelan, harus nyalakan klakson, nyalakan lampu. Itu karena itu sudah dipesankan dari dari orang atau dari pikiran kita. Kayak contoh seperti ini. Ya udah, Tuhan tahulah. Nggak diberikan pun Tuhan tahu. Jadi alam bawah sadar kita selalu berperan dengan logika kita itu. Ya udah, Tuhan pastikan Tuhan yang baik. Tuhan yang baik nggak mungkin dong menghukum walaupun nggak saya kasih. Sekarang bukan masalah di Tuhannya ini yang menjadi kendalanya. Yang menjadi kendalanya adalah di kita.
kita tidak pernah memberikan sesuatu apapun, kita tidak pernah menabur apapun, apa yang mau kita tuai? Jadi kalau kita selalu mengeluh dengan segala keterbatasan, kekurangan kita, saudaraku, percaya kita akan stuck begini-gini aja dari muda sampai tua. Keimanan kita tidak akan bertumbuh, kita akan tetaplah seperti ini terus mengalir terus, berjalan hidup, udah tua, udah selesai. Jangan, saudaraku. Mari kita perbaiki Yerusalem kita secara pribadi. Percayalah, dengan kita terus ada komunikasi dengan Tuhan, Tuhan akan menggerakkan, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan mengarahkan tanpa kita sadari secara logika kita. Jadi kalau usah hidup ini, pikiran itu harusnya tidak terlalu perlu digunakan kalau mengikut Tuhan. Yang perlu digunakan ini. Kalau disuruh firman Tuhan ya berikan aja lah, nggak usah besok bagaimana, nggak usah. Belajar kita praktekkan. Jadi yang saya mau bagikan buat kita dari saya yang saya pelajari, saudara kalian. Jadi sering kita saat dalam kehidupan kita ini, dalam menjalani kehidupan kita sering salah untuk menginikan pikiran kita itu di sini. Kenapa kita dalam kehidupan kita ini sering salah? Yang kita menjadi melempar masalah di dalam kehidupan kita. Ini saya menulis di sini, saudara. Saya merenungkan dan saya baca berulang kali. Dibilang seperti ini. Hidup ini simpel. Setuju nggak, saudara? Yang membuat ruwet siapa? Hah? Kenapa dibuat ruwet? Pikiran nggak jelas. Yang penting ada pengakuan, saudara. Hidup ini simpel nggak? Setuju nggak? Hidup ini simpel, yang membuat ruwet siapa? Kita itu siapa? Terdiri dari jiwa, pikiran. Tapi yang mengendalikan seringkali dalam kehidupan kita adalah pikiran. Contohnya, hanya saya melihat nih, atau Pak Peri, saya telepon, sinyal nggak ada, karena mungkin saya udah janjian sama dia. Begitu melbok, pikiran kan bermain. Ini udah pasti disengaja ini udah pasti ini udah dimatikan ini, gitu kan? Itu yang bermain apa? Pikiran. Padahal mungkin gara-gara apa? Baterainya lobet atau apa? Pokoknya ini udah dimatikan ini, udah pasti ini ya. Emang kelakuannya ini udah begini terus. Dari dulu nggak berubah. Udah nggak nyampe-nya kemana-mana, begitu nyampe. Kenapa kamu lama? Aduh, HP-nya lobet. Sesimpel itu sebenarnya kan. Tapi kita sudah berpikir kemana-mana. Ini pasti ini. Udah nggak normal ini, gitu. Udah begini. Udah kemana-mana, udah dirang-rangi semuanya, ya kan gitu. Itulah seringkali kita bermain gitu. Sebenarnya kalau boleh saya ceritakan di sini, hidup ini simpel. Kenapa dibilang simpel? Ya, apa yang membuat kita hidup ini sebenarnya sederhana dan simpel. Yang membuat rumit itu adalah pikiran kita sendiri. Yang membuat keruwetan itu juga itu dari pikiran kita sebenarnya. Kenapa kita membuat hidup ini jadi sering ruwet? Karena saya memaksa istri saya seperti yang saya mau. Begitu dia nggak sama seperti yang saya mau, saya kecewa. Menyesal aku dulu. Sebenarnya apa? Karena saya terfokus kepada kekurangan yang dia miliki. Pikiran saya, udah jelek, cerewet lagi. Kenapa? Ya pikiran. Coba kalau dia bersyukur, ya sudah, inilah jodohku, inilah tulang rusuk yang diberikan Tuhan. Aku bersyukur malah
mempunyai istri atau menikmati segala keperbedaan itu. Nggak mungkin saya sama dengan ini, dilahirkan di tempatnya orang tua yang berbeda, pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda. Ya nggak mungkin bisa saya seperti yang saya harapkan. Yang ada apa? Saling mungkin dia juga kalau ditanya, saya juga kecewa. Ngapain orang-orang punya laki tadinya sih pacar saya tinggi-tinggi. Ada juga yang, nah artinya inilah saudara yang bermain di dalam pikiran kita, yang membuat hidup kita menjadi kacau, menjadi ruwet. Karena apa? Kita sering memaksa Pak Peri seperti yang saya ingin. Yang nggak bisa. Karena apa? Ya sudah memang berbeda dari sananya. Yang bisa itu, ya begitu dia ada janji dan dia tidak menepati, tidak ada verifikasi atau tidak ada kabar, pikiran kita ini memang begini, pantas ini begini, sudah kemana-mana ini pikiran kita. Jadi yang saya mau sarankan, perbaiki dulu pikiran kita. Kita tata, kita kontrol, kita gunakan hikmat Tuhan supaya apa? Kita bisa menguasai diri. Berpikirlah dalam hidup ini simple. Artinya pikir simple. Anggap aja kalau dia nggak datang, mungkin lagi ada hal lain. Mungkin dia lagi kurang enak. Selesai kan? Nggak usah. Memang otaknya ini begini. Nggak usah sampai ke sana-sana dibuat terus ya kan gitu. Yang membuat hidup kita ruwet adalah sebenarnya kita sendiri, saudara. Amin. Jadi jangan sering mempergunakan pikiran, tapi pergunakanlah hikmat yang diberikan Tuhan. Amin. Karena apa? Kalau kita mempunyai hikmat, begitu dia tidak seperti yang dia harapkan, ya memang itulah pengetahuannya, mungkin itulah yang memang dia bisa. Jadi saudaraku, jangan bikin hidup meruwet, jangan bikin hidupmu dalam masalah apa? Dengan pemikiran-pemikiranmu yang belum tentu menjadi kenyataan atau memang sesuai dengan keadaan. Itu yang saya ambil dari sini, saudara. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ini, karena makanya tadi dari awal saudara saya tanya, apakah kita sudah bisa mengasihi saudara kita, sesama kita seperti itu kita sendiri? Karena apa, saudara? Akhirnya ini sering kita di dalam pulang kita ini, di komunitas ibadah kita ini, masih melihara sakit hati, padahal dia tidak menyakitkan kita, tapi kita udah berdarah-darah, udah bawa siang tidur malam kagak bisa, padahal dia cuek-cuek aja selo-selo. Kalau ada dia, saya mau ke situ, nggak boleh ke sini. Ntar kalau pergi ke arisan, kalau ada situ, saya nggak usah datang lah. Dari pikiran yang sering kita pergunakan dalam hidup kita, membuat hidup kita jadi ruwet, tidak berubah, tidak berkembang, tidak bertumbuh. Firman apapun yang didengar, khotbah apapun yang didengar, tetap aja di jalan di tempat terus hanya menjadi pengetahuan, tidak pernah dikerjakan. Percuma pertama punya pengetahuan kalau memang tidak dipraktekkan. Tahu cabai ditanam, pupuk ini, teori sudah jalan, cabai kan ditanam-tanam, nunggu nggak? Nggak nunggu kan? Teorinya sudah paham, panen sekian kilo dalam jangka waktu sekian lama akan begini, cabai nggak ditanam-tanam, bisa? Firman Tuhan juga dihafal pun, mau diinikan pun, kalau tidak ada yang dipraktekkan, nggak ada yang mempermuliakan nama Tuhan. Cuman kita aja punya pengetahuan. Wah, akhirnya apa? Jadi ahli Taurat udah, ada orang Farisi tahu firman hanya untuk menghakimi. Ini kau ke gereja masuk neraka kau, kan? Kau nggak pergi memberikan persembahan kau, kau akan dikirimkan belah-belah apa? Yang gitu-gitu ya, jangan. Kan kita harus belajar praktekkan firman, selidiki firman itu. Supaya apa? Jangan kita mau dibodoh-bodohin, pengkhotbah ditakut-takutin. Gak ada tuh. Pokoknya itu Tuhan itu serahkanlah seluruh kehidupanmu, bukan hanya dompet, seluruh hidupmu. Kalau dompetnya Tuhan gak keisi, dompetnya gak kekurangan Tuhan untuk menciptakan. Yang diinginkan Tuhan adalah hati kita selalu terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, saudara. Jangan pikiran, bisanya dengar di rumah juga khotbah bagus. Bukan, yang Tuhan lihat kerelaan hatimu melangkah ke rumah Tuhan. Kau temui Tuhan di sini dan kau bertemu secara pribadi dengan Tuhan, kau bisa sampaikan segala kerinduan kepada Tuhan. Bukan masalah khotbahnya. Khotbah mah di YouTube mah keren-keren banget. Hanya cuma dalam pikiran,
tidak ada yang dikerjakan. Tapi kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita bisa menangis, kita bisa bertepuk tangan, kita bisa sampaikan unek-unek kita kepada Tuhan. Itulah fungsinya kalau kita datang melangkah ke rumah Tuhan. Aduh Pak Munte, kalau nggak ada persembahan Tuhan nggak butuh. Yang butuh persembahan ini untuk operasional gereja, saudara. Kalau Tuhan kita itu, aduh, apa yang terjadi? Suruh mancing, waktu membayar ininya. Lupa saya, saudara. Kebanyakan mikirin angkot. Dibaca berulang-ulang tetap aja memang embernya udah penuh. Jadi memang susah. Jadi artinya, tapi saya ambil dari situ. Kalau Tuhan memang mau disuruh mancing, Petrus ya, pancinglah, maka ambillah di belutnya uang dan bayarkanlah. Kok bisa? Masuk akal nggak, saudara? Di dalam kolam ada ikan nih, mulutnya uang gitu untuk membayar. Gak ada. Jadi kalau ikut Tuhan, gak ada yang boleh dipakai logika, gak ada yang masuk akal, mengalir aja. Terbukti dengan gaji 1,5 juta, ibu gembala kita di tempat yang terpelihara bisa memberkati diri saya itu angkat tangan, saudara. Karena apa? Ya mungkin ya itulah Tuhan kita. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan terlalu, kalau minggu kemarin juga disampaikan, jangan pakai logika untuk datang kepada Tuhan. Jangan pakai pikiran, pakailah hati yang merindu untuk selalu menyenangkan Tuhan. Amin. Kalau waktu kita senangkan Tuhan, halo saudaraku, apa yang Tuhan bisa buat? Gak usah berteori ini, pokoknya baca firman itu saya selalu sampaikan setiap saya diberitakan. Baca firman secara letter-let. Kerjakan itu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berzina. Itu aja kita kerjakan, udah selesai sebenarnya inti daripada firman. Kalau disampaikan yang firman Tuhan dibuat, diilustrasikan, ya itu untuk bumbunya. Ada kecapnya, ada ininya. Intinya adalah kalau bikin sambal ada cabai, kalau dikasih garam pun kasih merica untuk penyedap. Ini sampaikan firman hamba-hamba Tuhan pun dari mimbar ini untuk memotivasi saudara, itu hanya bumbunya. Yang sebenarnya baca aja firman Tuhan dan lakukan dengan taat dan setia. Tuhan sudah hidup di dalam diri kita. Itulah yang saya lakukan, saudara. Saya nggak ada dasar sekolah teologinya, hanya belajar dan hanya pendidikan hanya yang beberapa hari itu aja. Tapi karena kita memberi diri untuk mau merenungkan ini, membaca ini secara rutin dan belajar untuk menghidupinya, kita menjadi punya pengetahuan, saudara. Amin. Gak usah kita sekolah teologi juga enggak. Sekolah teologi juga seperti yang disampaikan Pak Apitule, MTH makin tinggi hati, ya kan? STH sekolah tinggi hati makin tinggi. Karena apa? Mereka firman terus, ya kan? Kadang-kadang kalau mereka ditanya, kalau kita udah ikutin jejak hidupnya, yang kerok juga ternyata kawan ini dalam hal ini. Kalau mereka kita udah bergaul dengan orang-orang seperti itu. Jadi kadang-kadang ya itulah, memang cenderung jadi orang-orang Parisi. Karena apa? Saya banyak pelanggannya, pendeta-pendeta, saudara. Jadi ya saya bilang tadi itu, jadi firman ini hanya berlaku cuma buat dia tidak. Jadi berilah. Dalam hatiku, wah itu pembodohan juga mereka ini ternyata ini. Cuma dalam hatiku, karena mereka udah dididik dan itu menjadi kerja sekuler mereka mendapatkan penghasilan dari situ, ya mereka mengolahnya dengan demikian, bagaimana jemaat termotivasi. Jadi artinya saudaraku, yang saya mau sampaikan, mulailah dari Yerusalem, perbaikilah diri kita masing-masing, karakter, sifat, cara bicara, cara kita menyapa, cara kita menghormat di dalam beribadah, datang kepada Tuhan. Tuh, ya percayalah, sewaktu kita sudah melihat Tuhan matang, siap untuk menjadi berkat dan dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan ke Yudea, Samaria, bahkan seluruh bumi, Tuhan akan perlengkapi kita. Bangun karaktermu, jangan pakai logika sama Tuhan, jangan pakai pikiran. Hidup ini dibuat simpel saja, saudara. Kalau firman Tuhan bilang,
Yang penting ada makanan dan pakaian cukup. Nggak ada disuruh harus ada mobil, ada motor kan saudara, ada pakaian hidup. Artinya apa saudaraku? Ya, kita jangan memaksa diri kita sampai kita melakukan hal-hal yang membukakan hati Tuhan. Karena kita pengen naik mobil, kita pernah pengen membeli sesuatu yang memang untuk kita, sehingga apa? Kita menjadi berdosa, kita jadi pengkhianat, kita melukai hati Tuhan. Itu tujuannya Tuhan. Makanya cukupkan, asal ada pakaian dan minuman dan makanan itu cukup. Karena apa? Ya itulah dasarnya kebutuhan kehidupan. Kalau nggak mau pakai mobil orang mati nggak saudara? Enggak. Coba nggak makan, mati. Jadi firman Tuhan memang sangat luar biasa. Setuju? Setuju saudaraku? Ini lengkap sekali. Jadi nggak usah, datang aja kepada Tuhan. Di rumah renungkan firman Tuhan, baca, renungkan, baca berulang-ulang. Jangan puas. Saya udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Itu kalau nggak ada yang mau kerjakan, nggak ada gunanya tuh. Tuhan nggak tanya hafal berapa ayat kau, nggak. Apa yang sudah kau kerjakan? Kau kerjakan upahnya 30, 60. Waktu ditanamkan, praktekkan firman itu. Oh iya, Pak Peri memang anak Tuhan yang setia. Terlihat dari cara dan berjalan dan berkata-kata, memang dia anak Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi jangan kita permalukan Tuhan kita dengan segala perkataan yang tidak memuliakan nama Tuhan dengan sikap. Haleluya. Jadi inti dari firman Tuhan ini saya mau hanya tekankan, yaitu kita memperbaiki diri kita, menata diri kita. Jadi kalau ini intinya saudara, ilmu yang bisa kita implementasikan. Jadi sewaktu saya bermasalah sama seseorang yang menyakiti saya terluka, saya bilang, biarlah Tuhan yang tahu. Benarkah itu kalimat saudara? Serahkanlah kepada Tuhan. Seandainya Pak Peri menyakiti saya, ini contoh ilustrasi, menyakiti saya sakit hati. Yang memutuskan sakit hati itu saya atau Pak Perinya? Saya kan. Kalau saya putuskan nggak sakit hati, saya kan nggak ada masalah kan. Mau taat, mau benar adalah diri kita. Mau orang mau katain apapun, gembel, orang susah, bodoh, seandainya itu disampaikan kita. Kalau kita memang nggak merespon itu, saya nggak bodoh, saya nggak bodoh, saya nggak. Seperti yang dia katakan, kita punya keputusan untuk tidak sakit. Bukan dia yang menentukan kita. Kalau kita bilang, korek-korek kuping, sudah biasa. Selesai masalah, hidup simple. Yang ada enggak, baru dengar dibilang si ini kau begini. Oh, masuk. Tahu diri banget. Baru tahu aku. Dulu saya yang bawa ini ke situ. Dulu di rumah saya ini. Oh, udah kemana-mana sih. Mari kita memperbaiki Yerusalem kita secara pribadi untuk mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan firman. Gak usah kita bahas dalam-dalam. Setia saja, jangan pernah memainkan pemikiran melebihi yang dibutuhkan. Kendalikan pikiranmu, jangan sampai pikiranmu yang mengendalikan hidupmu. Amin. Selama ini apa yang mengendalikan? Pikiran. Sekarang mindsetnya dibalik. Biar kita yang mengendalikan pikiran, jangan kita dikendalikan pikiran. Begitu saya lihat orang. Dan untuk saudaraku jemaat GKI Lebak Pujian, sekarang saya sampaikan,
Kendalikan pikiran kita, jangan pikiran yang mengendalikan kita. Amin. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah, kayaknya lewat pujian Ibu Gembalanya sudah pergi, berarti misi Tuhan akan segera dijalankan. Yerusalem sudah dipersiapkan, anak-anak Tuhan di tempat ini sudah siap untuk menuai, menanam, bahkan memanen jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi misi yang disampaikan Tuhan kepada Ibu Gembala kita untuk memperluas, untuk memperbesar, kayaknya titiknya sudah dimulai. Amin. Siapkan dulu dari kita Yerusalemmu, perbaiki dulu, persiapkan, jangan sampai lari, jangan sampai dipindahkan karena kita tidak layak dan tidak mampu untuk mengelolanya. Amin. Ya. Jangan sampai pikiran yang mengendalikanmu, tapi kendalikanlah pikiranmu. Gak usah kau pikirkan mendalam karena hanya hal-hal sepele. Supaya apa? Hidup kita ini menjadi santai dan simpel. Setiap orang yang bisa mengendalikan pikirannya, dia sudah menang di dalam kehidupan. Setuju? Kalau kita bisa mengendalikan pikiran, hidup udah slow. Orang penyakit, nggak mungkin. Orang Tuhan saya kaya, nggak mungkin. Orang Tuhan saya mengasihi saya sama situ mah gak ada urusan. Jadi artinya hidup ini simple. Jadi saya sampaikan kepada kita semua hari ini sebagai penutup, setiap orang yang sudah bisa mengendalikan pikirannya, dia sudah menang di dalam kehidupan. Orang yang sudah bisa menguasai pikirannya, hidupnya itu damai. Kebalikannya, saudara, semua orang yang dikendalikan pikirannya akan selalu mempunyai masalah. Karena apa? Yang tetangganya pulang malam, udah itu kayaknya itu, soalnya udah gak ini, itu pikiran. Padahal gak ada buktinya, gak ada dia lihat, hanya pikiran yang bermain. Begitu pulang malam, udah dari ini, gak tahu lah dari mana. Iya udah gak ada sih ininya, apa kerjaannya, udah semua dibahas. Jadi itu yang saya mau sampaikan, itu kita dikendalikan sama pikiran. Jadi sekarang, saudara-saudara di tempat ini, kendalikanlah pikiran supaya dia tidak menguasai hidup kita. Amin. Ya kalau mereka pulang tengah malam walaupun suaminya tidak ada, nggak usah memikirkan ya dari mana, kok pulang malam? Oh dari ada acara ini. Jangan punya prediksi sendiri. Pasti udah ini nih, kayaknya udah begini. Jangan. Oke saudaraku, kendalikan pikiran kita. Dan di sini saya bilang, semua orang yang dikendalikan pikiran selalu akan dalam masalah. Jadi setiap orang yang bisa menguasai pikirannya, sesulit apapun masalahnya, dia akan hidupnya damai, saudara. Karena apa? Dia hanya teriak sama Tuhan, menangis sama Tuhan, hidupnya simpel, nggak capek dia mikirkan, ya udah begini, udah anakku begini, udah istriku begini, nggak mau, udah suamiku begini, pusing dia. Dia hanya serahkan kepada Tuhan. Jadi nggak usah kita membuat hidup ini ruwet, tapi mari kita buat hidup ini simpel. Jadi itulah saudaraku, mari kita buat hidup kita happy. Jadi kalau kita pun ada dalam masalah, menyanyilah, memuliakan Tuhan. Kalau memang perjalanan itu macet, ya menyanyi aja, nikmati perjalanan itu, nggak usah bersungut-sungut supaya kita menjadi happy, ya kan? Jadi pikiran kita itu kita harus kuasai, jangan sampai pikiran yang menguasai kita. Kita harus kuasai pikiran, kuasai mulut, supaya kita tidak berkata-kata dan tidak menghakimi saudara-saudara kita, tapi kita mari untuk mendoakan saudara kita tolong yang memang kita mampu tolong, yang layak ditolong, mari kita perhatikan. Itulah caranya mempraktikkan firman Tuhan. Jadi kalau ada pun saudaramu, tetanggamu, saudara yang kau kenal dengan dalam kesusahan, itu adalah ladang kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin saudara. Jangan menjadi hakim, jangan jadi menunjuk-nunjuk, jangan jadi memponis, jangan menjadi menghujat, tidak.
Tapi mari itu jadikan ladangmu untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Itu aja saudaraku yang saya sampaikan buat kita di tempat ini. Mari belajar saudaraku, belajar melangkah rumah Tuhan, belajar selalu percaya firman Tuhan, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak bisa ada teorinya, tapi memang Tuhan tidak pernah bisa diteorikan. Dan saya percaya Tuhan Yesus hidup, dan kita yang percaya Dia hidup. Jadi itu aja saudaraku, mari pemain musik boleh